Pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat baru tentu lebih menarik perhatian publik dibandingkan Kepala Staf yang lain. Mengingat Pak Prabowo sendiri adalah figur kuat Angkatan Darat, bahkan di masa lalu juga nyaris mencapai posisi Kasat. Dalam hitungan kasar dalam jangka beberapa waktu ke depan, Pak Prabowo akan memberi kode untuk segera proses pergantian Kasat. Fenomena kedekatan khusus antara presiden dengan kandidat Kasat pilihannya menjadikan pemilihan Kasat selalu diliputi misteri karena prosesnya bersifat tertutup, mengingat proses dilakukan presiden secara mandiri. Tak heran bila kemudian muncul anggapan meramalkan siapa calon Kasat yang akan datang adalah pekerjaan sia-sia, mengingat penentuan jabatan tersebut merupakan hak prerogatif presiden sepenuhnya. Namun disinilah daya tariknya, justru adanya unsur misteri yang menjadikan rencana pergantian Kasat menarik untuk diikuti. Secara tradisional, calon Kasat biasanya memang diambil dari perwira yang sudah meraih pangkat bintang 3 atau legend. Saat ini terdapat beberapa legend di TNI Angkatan Darat yang diprediksi jadi kandidat kuat pilihan Pak Prabowo Subianto. Lalu siapa saja kira-kira Kasat baru pilihan Pak Prabowo? Jika Jenderal Maruli diganti, mari simak ulasan berikut ini. 1. Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi. Salah satu nama yang berpeluang besar adalah Legend TNI Bambang Trisno Hadi. Beliau merupakan lulusan terbaik Akmil 1993 dan juga berdarah Kopassus yang kini menjabat sebagai Pangko Gauilhan III. Antara Pak Prabowo dan Legend Bambang Trisno Hadi sempat bertugas secara bersamaan di Kopassus, kendati dalam durasi yang singkat. Saat Pak Bambang Trisno Hadi baru bergabung di Kopassus, Pak Prabowo sudah masuk dalam level pimpinan, yakni sebagai Komandan Grup 3 dan Wakil Danjen Kopassus. Itu sebabnya nama Bambang Trisno Hadi selalu masuk dalam radar Prabowo. Saat masih bertugas di Kopassus, beliau juga sempat bergabung dalam Satgul Tor 81 Kopassus. Satgul Tor 81 Kopassus bersama Yonif Para Rider 328 Dirgahayu Kostrat adalah satuan yang sangat identik dengan figur Prabowo. Untuk diketahui, Pak Prabowo memberi perhatian khusus pada dua satuan tersebut, terlebih Den 81, di mana Pak Prabowo ikut merintisnya dulu di awal tahun 1980-an. Kedekatan intensif antara keduanya terus berlanjut saat Pak Bambang Trisno Hadi dipercaya sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan yang langsung bertanggung jawab kepada Pak Prabowo selaku Menhan pada tahun 2022 hingga tahun 2024 sebelum akhirnya ditunjuk jadi Pangdam 9 Udayana. Dari nomenklatur eselon 1 di kementerian, posisi Dirjen Strahan dianggap yang paling strategis, dan ini memberi pengalaman penting pada Pak Bambang Trisno Hadi untuk merasakan atmosfer berdinas di luar struktur Mabes TNI Angkatan Darat. 2. Letnan Jenderal TNI Muhammad Fajar, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, yang saat ini dijabat oleh Legend Muhammad Fajar, juga sangat berpeluang besar menjadi Kasat selanjutnya. Pak Muhammad Fajar lahir di Ambon, Maluku pada tanggal 14 Agustus 1971 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993 dari Satuan Kopassus. Dari segi kedekatan dengan Presiden Prabowo, Legend Fajar juga termasuk orang dekat Pak Prabowo. Di awal 2023, Pak Muhammad Fajar pernah menduduki posisi di kementerian. Beliau diamanahkan menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2023 hingga tahun 2024, yang saat itu di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pada bulan Februari 2024, beliau ditunjuk menjadi Panglima Komando 3 Siliwangi. Tak sampai setahun, dirinya dipromosikan menjadi Komandan Kodiklat TNI dengan bintang 3 di pundak. Jabatan itu diemban sejak September sebelum ditunjuk menjadi Pangkostrat. 3. Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Selain Pak Bambang Trisno Hadi dan juga Legend Muhammad Fajar, terdapat nama Legend Kunto Arif Wibowo
yang juga digadang-gadang jadi calon kuat Kasat. Lejen Kunto Arif Wibowo merupakan salah satu sosok penting dalam jajaran militer Indonesia saat ini. Ia belum lama ini diangkat menjadi Pangko Gawilhan I pada Januari 2025 yang menjadikannya figur dan disorot publik. Lejen Kunto Arif Wibowo merupakan jebolan Akademi Militer pada tahun 1992 dengan spesialisasi di cabang Infantry Rider. Karir Pak Kunto Arif Wibowo dimulai dengan berbagai tugas di kecabangan Infantry Rider yang dikenal sebagai salah satu unit elit dalam TNI Angkatan Darat. Beliau menapaki tangga karir dengan berbagai penugasan strategis, termasuk posisi sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Setelah karir militernya redup di era Presiden Jokowi, putra dari Jenderal Tri Sutrisno ini akhirnya kembali bersinar di era Presiden Prabowo. Dirinya bahkan ditempatkan sebagai Pangko Gawilhan I. Jabatan ini memiliki tanggung jawab besar, termasuk menjaga keamanan di kawasan strategis seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Menariknya, Lejen Kunto menjadi Pangko Gawilhan I pertama yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Posisi ini sebelumnya banyak dipegang oleh perwira dari TNI Angkatan Laut. 4. Letnan Jenderal TNI Iwan Setiawan. Nama Lejen Iwan Setiawan tentu tidak boleh dilupakan. Beliau merupakan mantan anggota kepercayaan Pak Prabowo Subianto saat menaklukkan Gunung Everest pada tahun 1997. Lejen Iwan Setiawan merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1992 yang juga berasal dari Satuan Kopassus dan saat ini menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat. Beliau pernah menjadi anak buah Pak Prabowo Subianto di Kopassus. Ekspedisi Everest 1997 merupakan ekspedisi pendakian ke puncak gunung tertinggi di dunia yang digagas Danjen Kopassus saat itu, Majen TNI Prabowo Subianto. Bukan hanya mengharumkan nama Kopassus dan TNI, namun juga Indonesia di mata dunia. Pak Iwan merupakan satu di antara 3 prajurit Kopassus yang berhasil menancapkan bendera merah putih di puncak Everest. Dari 4 calon Kasat tersebut, siapa menurut kamu yang berpeluang besar untuk menjadi Kasat selanjutnya? Silahkan tulis jawabanmu di kolom komentar ya.